Shalom, enjoy people, shalom. Ya, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kalian, melimpah atas aku, melimpah atas kita semua. Yang setuju katakan amin dong. Haleluya. Siap memuji dan menyembah Tuhan? Oke, buat teman-teman enjoy people yang ada di YouTube, jangan lupa untuk subscribe, like, share, nyalakan tanda lonceng sehingga kalian bisa ngikuti kegiatan Enjoy setiap hari Senin dan Rabu. Terus buat Enjoy people yang ada di Instagram, betul, Senin dan Rabu jam 21.21 kita akan worship bareng, kita akan memuji Tuhan bareng, kita akan dengar firman Tuhan bareng. Sama-sama yuk kita mau senangkan Tuhan. Woi, halo Ansel. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih buat malam ini kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Sebentar, mungkin sejenak, tapi kami sangat percaya itu akan membawa keuntungan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima apapun yang kami lakukan pada malam hari ini. Berkat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu melimpah atas kami. Haleluya, amin. Ya, bulan April kita masih ngobrol masalah kita lebih daripada pemenang. Itu yang ingin aku angkat pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dulu ya. Kasih sayang-Mu tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama. Amin. Sampai kini ku terus tetap merasa kesetiaan-Nya sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, Kau selalu ada. Di dalamku bersuka cita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Kita pujikan dari awal ya. Yes, hey. Kasih sayang-Mu tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama. Sampai kini ku terus tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, Kau selalu ada. Di dalamku bersuka cita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu, Yesus. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. hanyalah kepadamu,
hanyalah kepadamu. Amin. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, semua dong. Buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Amin. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ya ku memandangmu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Haleluya. Kita menyembah Tuhan kita ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita pujikan dari awal sekali lagi ya.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku tetap setia. Kau dapat dia. Ku tetap setia. Kau dapat dia. Ku tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih buat kekuatanmu, buat kasihmu, buat pertolonganmu yang selalu nyata dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan, aku memujimu, aku menyembahmu Tuhan. Sebab Kau Bapa yang mengasihiku, Engkau Tuhan kekuatanku, Kau Tuhan perlindungan, penjagaku yang takkan pernah terlam. Engkau Tuhan yang layak terima syukur, yang layak terima hormat pujian. Kau ku agungkan, Kau ku tinggikan, Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda
kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, lebih dari pemenang. Kita baca perikop lengkapnya ya. Roma pasal yang ke-8. Kita mulai dari ayat yang ke-28. Aku pakai IMB. Aku bacakan ya. Ayat 28. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. 29. Karena mereka yang telah dikenalnya dari semula, juga telah ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. 31. Jadi, apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, siapakah lawan kita? Ayat 32. Dia yang telah tidak mempertahankan putranya sendiri, melainkan telah menyerahkan untuk menggantikan kita. Bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Ayat yang ke-33. Siapakah yang telah melemparkan tuduhan terhadap orang-orang yang dipilih Elohim? Elohimkah? Justru dialah yang membenarkan mereka. 34. Siapakah yang akan menghukum? Kristuskah? Justru dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersyafaat bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran atau kesulitan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti telah tertulis, oleh karena Engkau kami hidup dalam bahaya kematian sepanjang hari. Kami diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa, baik yang sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun
makhluk ciptaan yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Aku mau kasih pernyataan simpel aja. Kenapa kita disebut pribadi-pribadi atau umat yang lebih daripada pemenang? Ada 3 pernyataan simpel dari perikop yang kita baca pada malam hari ini. Pernyataan yang pertama, dan ini ya dan amin. Kenapa kita lebih daripada pemenang? Karena Yesus mengasihi kita. Tolong tangkap ini. Kalau kalian mau baca lagi itu di ayat yang ke 37, ngobrol dengan jelas, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yesus sayang sama kamu, Yesus sayang sama aku. Karena itu kita lebih daripada pemenang. Ini keren banget. Kalau kita baca kita ulang tadi ya, ayat yang 32 ngobrol dengan jelas bahwa apa? Bapa menyerahkan putranya, bukti kasihnya sudah dinyatakan. Bapa di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada, men. Tolong tangkap ini. Yesus Kristus mati buat kita, bangkit buat kita, dan duduk di sebelah kanan Bapa dan menjadi pensafaat buat kita. Itu loh kasihnya Yesus, kasihnya Bapa nyata dalam hidup kita. Kenapa kita disebut kita lebih daripada pemenang? Ayat ini nyatakan, perikop ini nyatakan lebih jelas lagi bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu kita disebut lebih daripada pemenang. Apapun yang sedang kalian alami, apapun yang sedang kalian hadapi sekarang ini atau kedepannya nanti, tolong pegang ini. Yesus mengasihi kita, Yesus sayang sama kita. Karena itu kita lebih daripada pemenang. Ya, Yesus sudah nyatakan cintanya 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib. Masa Dia sudah mati, masa Bapa sudah serahkan putranya, masa Bapa tidak akan menganugerahkan segalanya dalam hidup kita? Tidak mungkin lah. Karena itu kita lebih dari pemenang. Amin. Penyakit, wah, Kristus sudah tanggung itu di kayu salib dan kita sudah disembuhkan. Problem atau masalah itu kecil karena pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa, men. Kita akan dapat jalan keluar, kita akan dapat menanggungnya. Tantangan di hadapan kita akan runtuhkan. Karena kasih Yesus melingkupi kita bagaikan Daud. Kita punya umban, kita punya batu, kita ayunkan itu ke Goliat dan Goliat itu tumbang. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus sayang sama kita. Wow. Kalian punya problem atau tantangan apa yang kalian sedang hadapi? Tolong tangkap ini. Kita lebih daripada pemenang karena Yesus itu sangat sayang sama kita. Kalau dulu sebelum kita terima Tuhan aja, Yesus sudah mau mati buat kita. Apalagi sekarang, kita yang sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah berikan hidup kita. Kita percayakan hidup kita sepenuhnya sama Yesus. Ya, Yesus pasti dan akan segera bertindak. Kita lebih daripada pemenang. Jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Karena kita lebih daripada pemenang. Karena kasih Yesus itu melingkupi kita. Aku masuk poin yang kedua, yang sederhana yang aku pengen teman-teman tangkap. Kenapa kita lebih daripada pemenang? Karena Yesus itu gak cuma sayang sama kita, Dia berkarya dalam hidup kita. Dia bertindak dalam hidup kita. Dia siap memulihkan kita. Dia lakukan sesuatu. Dia adalah pribadi yang sangat aktif untuk membuat kita makin hari makin serupa sama Yesus. Tadi firman-Nya ngobrol dengan jelas. Ini keren banget ya. Tolong tangkap dengan iman bahwa ayat yang ke 28 dari 28 ini. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Men, kita dipanggil dalam rencana Tuhan. Ya, Tuhan berkarya dalam hidup kita. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nggak berhenti sampai di situ. Karena apa? Karena mereka yang telah dikenalnya dari semula juga telah ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya. Yesus, Bapa, Holy Spirit itu aktif banget dalam hidup kita, memulihkan kita, membuat kita berubah menjadi serupa sama Yesus. Jadi ya, kita lebih dari pemenang. Kelemahan-kelemahan kita sudah bisa kita taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita beserta Yesus. Karena Yesus berkarya dalam hidup kita.
Ya, kecemasan kita, sakit penyakit kita, problem kita sudah bisa kita hancurkan. Karena kita bersama Yesus, Sang Pemenang itu. Ayat yang ke-30 ngobrol dengan jelas, dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Yesus kita pribadi yang sangat aktif. Yesus yang menetapkan kita, Yesus yang memanggil kita, Yesus yang memulihkan kita, Yesus yang membenarkan kita, Yesus yang memuliakan kita. Wow. Yesus berkarya dalam hidup kita. Kalau Yesus berkarya, siapa yang akan menghancurkan kita? Enggak ada lah. Kalau Yesus sudah bertindak dalam hidup kita, ingin memulihkan kita, siapa yang mau halangi? Tidak ada yang bisa menghalangi. Kenapa kita lebih daripada pemenang? Yang pertama, karena Yesus mengasihi kita. Yang kedua, karena Yesus rindu. Yesus sedang berkarya dalam hidup kita. Wow. Keren banget, keren banget. Nangkap ya? Yesus berperkara dalam hidup kita. Itu nggak main-main. Aku masuk poin yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita tutup dalam doa. Kenapa kita disebut lebih daripada pemenang? Yang ketiga, karena Yesus titipkan rencana atau kehendaknya dalam hidup kita. Yesus percayakan rencananya dalam hidup kita. Tuhan tidak salah menempatkan kalian di keluarga tersebut. Tuhan tidak salah menempatkan kalian di tempat kalian studi di situ. Tuhan tidak salah, Yesus nggak salah menempatkan kalian di posisi pekerjaan di situ. Tidak salah. Karena Yesus punya rencana. Dan kalau itu rencananya Yesus, siapa yang menggagalkan? Tidak ada, men. Tinggal pertanyaannya, kalian dan aku mau terlibat dalam rencana Yesus atau tidak. Tanpa kita, apakah rencana tetap bisa berhasil? Ya, Yesus akan pakai orang lain. Dan itu hal yang indah. Sekarang Yesus percayakan rencana atau kehendaknya dalam hidup kita. Karena itu kita tidak akan pernah gagal. Karena itu kita akan lebih daripada pemenang. Kita akan taklukkan Goliat. Kita akan terobos maju ke depan. Kita akan jadi teladan. Karena Yesus menyiapkan rencana yang indah dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 ngobrol dengan jelas. Sebab aku tuh mengetahui rancangan-rancangan yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Nangkep ya teman-teman. Kenapa kita disebut lebih daripada pemenang? Ada 3 alasan yang sederhana. Dan iya dan amin. Kalau kalian sadar ini, kalian akan mengubah keputusan kalian. Kalian akan mengubah jalan berpikir kalian. Kalian akan tetap bisa menjaga hati kalian. Kalian tidak akan dikecewakan. Kalian tidak akan ketakutan. Kalian akan mengalami mukjizat satu ke mukjizat yang lain. Yang pertama, karena Yesus sayang sama kita. Titik. Wah. Dan sayang gak pernah berubah. Cintanya gak pernah berubah. Dia sudah buktikan dan dia akan terus buktikan dalam hidup kita. Yang kedua, karena Yesus berperkarya. Yesus berkarya dalam hidup kita. Goal Yesus adalah kita menjadi serupa sama dia. Kalau kita belum serupa, ya, Yesus akan terus berkarya. Yesus akan terus pulihkan kita. Yesus akan terus sembuhkan kita. Yesus akan terus jamah kita. Karena itu kita lebih daripada pemenang. Yang ketiga, Yesus ada rencana yang indah yang Yesus siapkan, yang Yesus percayakan dalam hidup kita. Dan ya, rencana itu tidak akan pernah dan tidak akan bisa gagal. Tinggal kita mau gak terlibat dalam rencana Tuhan itu. Itu yang pengen aku bagikan pada teman-teman pada malam hari ini. Dapat sesuatu ya pada malam hari ini, guys. Yesus sayang sama kalian. Yesus pengen pulihkan kalian. Yesus ingin berkarya dalam hidup kalian. Itu ya dan amin. Dan Yesus
Siapkan rencana yang indah dalam hidup kalian. Karena itu kalian disebut dengan lebih daripada pemenang. Kita tutup dalam doa. Kita menyembah Tuhan sebentar yuk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ini kami Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami sangat percaya, ya, kami lebih daripada pemenang. Sebab Engkau Yesus mengasihi kami. Sebab Engkau Yesus berperkara dalam hidup kami. Sebab Engkau Yesus mempercayakan rencana yang indah dalam hidup kami. Kami yang sakit, bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Kami yang punya masalah atau problem, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keluar sudah Kau nyatakan dan Kau sediakan. Kami yang punya tantangan hidup, kami yang berkekurangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau akan cukupkan. Ada mukjizat yang Kau sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan jadi terang, kami akan jadi garam dimanapun kami berada. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan Yesus. Dan kami rindu mempermuliakan nama-Mu. Ya, kami lebih daripada pemenang. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat itu. Haleluya. Amin. Ketemu bulan baru, bulan Mei. Dan Mei aku akan ngobrol masalah Roh Kudus. Pribadi yang manis, pribadi yang lembut, pribadi yang memulihkan kita, pribadi yang gak pernah tinggalkan kita. Ya, mumpung bulan Mei dekat sama kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta. Penta ya, 50 ya, bukan pantai, Pentakosta. Sama-sama yuk, kita mau mendalami tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus. Sama-sama kita dipulihkan dalam Roh Kudus. Kita mengenal Roh Kudus lebih lagi. Kita mengenal karunia-karunianya, kita mengenal kehendaknya. Itu yang ingin aku ngobrolkan pada bulan Mei. Ketemu hari Senin dan hari Rabu. Buat enjoy people yang ada di Instagram, ayo join bareng, kumpul bareng. Buat enjoy people yang ada di YouTube, bisa subscribe, like, share, nyalakan tanda lonceng. Cek video ini ulang lagi. Sama-sama kita mau menguatkan diri, membangun manusia rohani kita untuk makin serupa sama Yesus. Oke, ketemu hari Senin dan hari Rabu minggu depan. Kita berdoa yuk. Bapa, kami angkat tangan kami terima berkat dari Engkau Bapa. Kami terima berkat dari Engkau Tuhan Yesus. Kami terima berkat dari Engkau Roh Kudus. Kami akhiri enjoy-Mu ini pada malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, enjoy people, enjoy terus dalam Yesus Tuhan dan Shalom.